Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? I hope you always stay safe and stay healthy. Okay, now our material is recount text. But before that, let's listen the example. A trip to the zoo. Yesterday, my family went to the zoo to see the elephant and other animals. When we got to the zoo, we went to the shop to buy some food to give the animals. After getting the food, we went to the nocturnal house where we saw birds and reptiles which only came out at night. Well, student, before we continue the story, any one of you know what kind of text it is? Okay, this text is called recount text. Definisi recount text is salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang memiliki fungsi untuk menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lampau. Before lunch, we went for a ride on the elephant. It was a thrill to ride it. My dad nearly fell off when he let go of the rope. During lunch, we fed some birds in the park. In the afternoon, we saw the animals being fed. When we returned home, we were tired but happy because we had so much fun. Okay, student, next is kind of recount text. Jadi, jenis-jenis dari recount text itu ada 3. The first is personal recount, yaitu pengalaman pribadi. Jadi, personal recount ini menceritakan pengalaman pribadi kita yang terjadi di masa lampau. The second is factual recount, yaitu laporan peristiwa ketika kita melakukan penelitian, percobaan. Nah, jadi factual recount ini lebih ke ilmiah. The third is imaginative, yaitu cerita karangan atau ketika kita mengarang sebuah cerita. Oke, next is characteristic for recount text. Jadi, ciri-ciri dari recount text itu ada 3. Nah, tadi kan sudah dijelaskan jenis-jenis dari recount text itu ada 3. Sekarang dijelaskan lagi ciri-ciri dari recount text itu ada 3. The first is using past tense. Jadi, materi recount text ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu menggunakan kalimat verb to atau kalimat past tense. For the example is went, took, broke, and got. The second is using adverb and adverbal phrase for stating time, place, and manner. Jadi, ini nih menceritakan tentang kejadiannya di mana, tempatnya di mana, waktunya kapan. For the example is last month, yesterday, and zoo. The third is using conjunction. Using conjunction yaitu kata penghubung. For the example is before, after, and when. Okay, now let's analyze the story. Okay, yesterday. Yesterday sebagai adverb of time. Jadi, kapan kejadiannya itu terjadi? Nah, kejadiannya itu terjadi kemarin. Jadi, yesterday. Oke, next. When. When yaitu verb to atau simple past tense. Berarti verb one-nya itu go. Artinya pergi. Oke, next. The zoo. The zoo yaitu adverb of place. Tempatnya di mana? Tempat kejadiannya itu di mana? Nah, tempat kejadiannya itu di the zoo. Oke, next. When. When sebagai conjunction atau kata penghubung. Jadi when itu adalah kata penghubung dari kalimat sebelumnya. Oke, next. Got. Got yaitu verb to atau simple past tense. Jadi verb one-nya yaitu get, artinya dapat. Oke, next. Nah, ada kalimat when lagi. Nah, when itu yaitu simple past tense atau verb to.
Verb satunya go, artinya pergi. Oke, next. After. After sebagai conjunction. Jadi, after ini adalah kata penghubung dari kalimat sebelumnya. Oke, next. When. Lah, ada when lagi. When sama berarti simple past tense atau verb to. Jadi, verb one-nya go. Oke, next. Shall. Shall ini adalah simple past tense atau verb to. Verb one-nya yaitu see, artinya melihat. Oke, next. At night. At night sebagai adverb of time. Jadi kapan kejadiannya itu terjadi? Nah, pada malam hari. At night. Oke, next. Nah, ada kata when lagi. When. When sebagai verb to. Jadi, verb one-nya go. Oke, berarti when ini adalah simple past tense. Oke, next. When. When sebagai kata conjunction. Berarti kata penghubung dari kalimat sebelumnya. Oke, next. Verb. Verb yaitu simple past tense atau verb 2 dari feed. Verb satunya yaitu feed, artinya memberi makan. Oke, next. In the park. In the park yaitu adverb of place. Kalau adverb of place berarti di mana tempatnya? Di mana kejadian tempatnya itu di mana? Berarti di in the park. Oke, next. Shall. Shall yaitu verb to atau simple past tense. Berarti verb one-nya yaitu see, artinya melihat. Bagus. Oke, lanjut. When. When sebagai conjunction atau kata penghubung dari kalimat sebelumnya. Oke, next. Return. Return. Return yaitu verb to atau simple past tense. Jadi return ini sebagai simple past tense. Okay, next is the homework. Okay, listen. Laksanakan tugas sesuai dengan perintah, yaitu tuliskan pengalamanmu yang paling membuat kamu malu. Ditulis di kertas folio. Dan jangan lupa, karena ini recount text, maka menggunakan kata kerja yang dipakai yaitu verb 2 atau simple past. Tugas dikirim ke WA Bu Ifada dengan nomor 081 333 186 739. Submit pada hari Sabtu tanggal 12 bulan 9 2020 jam 8. Thank you.